Shalom Bapak Ibu, Jemaat GSPDI Philadelphia Makassar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Daniel Tan, bersyukur kepada Tuhan hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih khususnya kepada Ibu Madaleni Da Costa yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Nah, karena itu izinkanlah saya untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, berbicara tentang satu tema yang berjudul bertahan di tengah badai. Nah, kenapa ini penting saya angkat? Karena kita tahu bahwa 5-6 bulan terakhir kita sedang mengalami badai yang luar biasa. Sesuatu yang tidak dinanti-nantikan orang, sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang tidak pernah diduga terjadi dan menimpa begitu banyak hal yang terjadi di bangsa kita ini, termasuk juga orang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan usaha, terganggu di bisnis dan sebagainya, saudara. Dan itulah yang terjadi. Tetapi saya percaya begini, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini di luar kendalinya Tuhan. Jadi kesimpulan saya adalah apapun yang terjadi hari-hari ini, semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Justru semakin kemari kita bisa lihat sebenarnya tujuan Tuhan apa, kan begitu ya saudara. Kalau saya melihatnya sederhana aja. Ya, tujuan Tuhan untuk membuat orang lebih banyak di rumah, ya. Tujuan Tuhan adalah ada dua. Bagaimana supaya kita semakin intens membangun hubungan dengan Dia. Dan yang kedua, bagaimana kita membangun hubungan lebih intens lagi dengan keluarga. Nah, jadi saudara, saya percaya kalau semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan, maka saya yakin Tuhan yang akan memelihara anak-anaknya. Selalu akan ada jalan keluar untuk setiap anak-anaknya. Dan Tuhan selalu punya banyak cara, ya. Tuhan punya selalu banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Saya sudah banyak mendengar bagaimana orang bersaksi di tengah pandemik ini, di tengah situasi-situasi yang luar biasa parahnya, ada saja selalu mukjizat Tuhan yang terjadi. Begitu ya. Nah, jadi saya mau terangkan begini, bahwa kita sebagai manusia, kita nggak bisa memilih atas apa yang terjadi pada dunia ini. Ya, sebagai manusia, kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi pada dunia ini. Setuju ya, saudara ya? Tetapi kita bisa menentukan sikap kita atas apa yang terjadi pada dunia ini. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Pertama, memang kita tidak bisa memilih, ya. Kalaulah saya bisa memilih, ya, saudara, saya pasti akan memilih hal-hal yang enak-enak, kan begitu ya, saudara ya. Saya nggak akan pernah mau memilih yang yang menuai masalah, kan begitu ya, saudara. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena kita tidak punya kuasa, kita tidak punya wewenang untuk menentukan itu. Tetapi bagaimana kita bereaksi, sikap-sikap kita, tindakan kita, reaksi kita untuk melihat keadaan dan situasi yang ada, itu kita yang tentukan. Apakah kita takut, apakah kita lemah, apakah kita menjadi khawatir, apa menjadi down dan sebagainya, atau kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya percaya kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan selalu kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, kita percaya, ya, hidup kita ada di tangan Tuhan, ya. Nah, saya ingat tuh bahwa waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk mengintai negeri Kanaan, maka dipilihlah 12 orang yang mewakili dari 12 suku untuk pergi mengintai negeri Kanaan. Selama lebih dari 40 hari mereka mengintai negeri itu, apa yang terjadi? Mereka pulang. Nah, setelah pulang, dari 12 orang yang pulang ini, terjadi dua kelompok. Betul ya, saudara? Satu kelompok yang pertama adalah kelompok yang melemahkan, tapi kelompok yang kedua, kelompok yang menguatkan. Ya, dan 12 orang ini jumlah orangnya juga nggak sama. Ya, 10 orang itu melemahkan, yang dua, Yosua dan Kaleb, ini menguatkan. Mereka melihat keadaan itu, sekalipun mungkin faktanya seperti yang dikatakan yang 10, tapi yang dua ini, Yosua dan Kaleb, mereka punya iman. Sikap dan reaksi mereka ditunjukkan dengan sikap mereka beriman kepada Tuhan. Sehingga mereka dapat berkata bahwa kita akan mengalahkan negeri itu. Ya, tapi sebaliknya yang 10, ini luar biasa, saudara.
Mereka mereka membuat opini, mereka membuat asumsi, dan mereka bikin kesimpulan. Anda bisa baca itu di dalam kitab Bilangan pasal 13 dan seterusnya. Anda bisa temukan nanti dari mulai ayat 25 sampai ayat 33. Ya, bahwa yang 10 orang itu mengatakan negeri itu kuat, orangnya raksasa dan sebagainya. Lalu mereka bilang bahwa mereka membilang kabar busuk. Nah, saudara, ini kan kabar busuk, ini kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu ya. Kenapa? Karena untuk memperkuat apa yang mereka lihat, fakta yang mereka lihat, ya. Tapi luar biasa, saudara. Kalau kita lihat hitungan dunia, selalu keputusan itu adalah keputusan orang terbanyak, begitu ya, saudara ya. Tapi di dalam Tuhan, keputusan itu tidak ditentukan karena orangnya banyak. Sekalipun 10 orang, tapi yang Tuhan kerjakan adalah keputusan dari 2 orang ini. Ada amin, saudara? Nah, karena itu saya percaya hidup kita, jadi sekali lagi dari cerita itu kita bisa ambil hikmahnya bahwa hidup kita tidak ditentukan dengan keadaan. Tapi hidup kita bagaimana kita punya reaksi, punya sikap yang benar, nah, tetap mengandalkan Tuhan. Nah, saya percaya orang-orang yang demikianlah akan mengalami kasih karunia Tuhan. Setuju ya, saudara ya? Itu menarik, saudara. Jadi sampai di ayat ke-14, di dalam Bilangan 14, apa yang diberitakan 10 orang ini membuat Musa dan Harun dan seluruh bangsa itu menjadi down, menjadi lemah, menjadi khawatir, menjadi takut. Saudara bisa bayangkan, informasinya mereka katakan bahwa bangsa itu punya penduduk yang besar-besar, raksasa-raksasa, dan mereka makan penduduknya, dan bahkan mereka bikin lagi kesimpulan bahwa mereka kalau dibandingkan dengan penduduk negeri Kanaan itu, maka mereka seperti belalang katanya. Waduh, jadi ini satu berita yang sangat menakutkan, keadaan situasi yang begitu menakutkan. Maka tidak heran dalam Bilangan pasal 14, saya akan baca buat saudara. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya tewas oleh pedang, dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, ini nih, lihat ini, saudara. Ya, mereka menjadi lemah, mereka menjadi takut atas informasi itu. Ya. Dan ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, katanya begini, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Wah, ini benar-benar ini bangsa ini, saudara. Udah dimerdekakan tapi pengen balik terus ke Mesir. Luar biasa, saudara ya. Nah, tapi lihat apa reaksi Yosua dan Kaleb. 2 orang ini, saudara, yang dibanding 10 orang sebelumnya. Perhatikan ayat 6. Ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Itu tanda mereka berontak bahwa tidak demikian adanya. Wah, keren ini, saudara. Dan mereka berkata di ayat 7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Wih, haleluya. Anda lihat nggak ini, saudara? Padahal kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu mengerikan. 10 orang itu memberikan informasi yang sangat menakutkan. Tapi mereka bilang luar biasa baiknya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oh, haleluya. Lalu ayat 9, hanya. Nah, kalau di ayat ayat sebelumnya juga ada kata hanya. Tapi hanya ini bisa digunakan untuk yang negatif dan juga bisa digunakan untuk yang positif. Kalau di bilangan pasal 13 ayat yang ke-28, kata hanya mereka gunakan untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya. Bahwa mereka kuat, mereka raksasa, mereka makan penduduknya, kita kalau dibanding dengan mereka maka kita seperti belalang dan sebagainya. Ya, tapi hanya yang di sini
Ditujukan untuk hal yang positif. Perhatikan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Ada poinnya, jangan memberontak kepada Tuhan. Wow, bertolak belakang ini saudara ya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wah, bagaimana sikap mereka begitu luar biasanya melihat keadaan ini saudara. Saya juga nggak habis pikir, luar biasa orang ini. Sebelumnya, versi yang sebelumnya yang 10 orang itu, bayangkan, menceritakan bahwa kalau kita dibanding dengan mereka, dengan negeri Kanaan, kita itu seperti belalang, mereka raksasa. Bagaimana raksasa nelan belalang coba? Itu disentil aja mati itu saudara ya. Tetapi hari ini dibalik oleh Yosua dan Kaleb. Jadi belalang nelan raksasa. Kan begitu ya? Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara bisa lihat nggak saudara? Poinnya, pesannya. Bahwa Alkitab mengajarkan untuk kita jangan takut. Alkitab mengajarkan untuk kita jangan khawatir terhadap situasi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Saya percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Jadi dari pemberitaan, dari pembacaan firman yang barusan yang kita dengar, saudara, poin saya, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai. Poin saya nomor 1 adalah, jangan panik. Enjoy saja, hadapi, jalani, nikmati. Karena saya percaya, saudara, pemeliharaan Tuhan nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan panik. Itu poin saya, saudara. Karena susah kita akan bisa berpikir dengan benar kalau kita sendiri panik. Ada amin? Saudara, apa yang terjadi ketika murid-murid diterjang angin sakal itu, saudara? Badai angin sakal itu. Mereka panik luar biasa. Mereka ketakutan luar biasa. Sehingga waktu Yesus muncul jam 3 pagi, mereka bukan lagi lihat itu Yesus, tapi mereka lihat itu hantu. Coba. Bisa Anda baca nanti itu, saudara ya. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, padahal cerita itu adalah kisah sebelumnya mereka mengalami mujizat besar, di mana mereka makan 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul, yang mana alat medianya cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya, baru saja mengalami mujizat besar terjadi. Lalu ketika mereka hendak bertolak ke seberang, di tengah waktu baru beberapa mil sampai di tengah laut itu, tiba-tiba angin badai, angin sakal itu menerpa, mengombang-ambingkan. Badai itu mau menenggelamkan kapal itu, saudara. Tapi saya percaya satu hal, badai sekuat apapun itu tidak akan pernah bisa menenggelamkan anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara lihat apa yang terjadi, saudara. Saya juga bingung kalau mau dihitung kenapa Yesus mesti muncul jam 3 pagi. Padahal kalau kita mau urut waktunya, itu cukup lama loh mereka ngalamin goncangan itu. Ya, jadi nanti Anda bisa baca, Anda bisa nikmati. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan itu. Tapi sekali lagi, jangan panik. Itu menjadi poin saya. Kalau Anda mau baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Jadi dengan kata lain, kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa kuasai diri, kita panik, kita nggak bisa berdoa. Makanya poin saya, jangan panik. Kenapa? Supaya kita bisa berdoa. Kita bisa kuasai diri, kita bisa tenang. Lalu kita lihat, fokus kita bukan lagi pada keadaan, pada situasi, tapi fokus kita bergeser kepada Tuhan. Kita melihat kebesaran Tuhan. Saya percaya orang yang fokus kepada Tuhan, yang dia lihat bukanlah keadaannya, tapi yang dia lihat adalah kebesaran dan janji-janjinya Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi jangan panik. Saya percaya saudara, Mazmur 91 juga bilang, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Nah karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang mungkin berat untuk Anda hadapi, mari datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena dialah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, saudara. Haleluya. Ibrani 13 ayat 5 juga katakan, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkanmu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dalam situasi apapun,
percaya bahwa ada selalu Tuhan. Nah, itulah alasan saya menjadi kuat mengapa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak boleh panik, saudara, menanggapi apa yang terjadi. Nah, poin yang kedua, saudara, sadari bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Wow, haleluya. Setuju ya, saudara ya? Kalaupun memang hari ini kita mengalami badai, percayalah bahwa akan ada waktunya badai itu akan tenang. Percayalah bahwa badai itu akan berlalu. Percayalah, tiba waktunya Yesus akan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Haleluya. Amin. Itu yang terjadi pada murid-murid dalam Matius 14 yang tadi saya ceritakan, saudara. Ketika mereka mulai panik, mereka takut, mereka gelisah hati. Lalu tiba-tiba Yesus muncul, mereka lihat Yesus bukan lagi Yesus yang mereka kenal, tapi mereka lihat Yesus itu sebagai hantu. Sehingga Yesus berteriak, dia katakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Oh, haleluya. Lalu coba-coba Petrus mau bereksperimen, saudara. Sehingga dia berkata, guru, jika itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, datanglah. Wah, haleluya. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Ketika dia percaya bahwa itu adalah Yesus, guru yang selalu mereka lihat, yang sanggup melakukan mukjizat, perkara-perkara yang ajaib, dia beriman bahwa kalau itu memang engkau, maka aku akan bisa berjalan di atas air ini. Jadi dia punya iman. Nah, imannya punya daya cipta. Apa daya ciptanya? Anda lihat, dia berjalan loh di atas air. Oh, haleluya. Tapi mulai dia rasakan dinginnya angin sakal. Dia mulai rasakan goncangan badai itu. Dia mulai tahu bahwa dia sadar ini ada di tengah laut. Kekhawatirannya muncul. Dan kekhawatiran itu menenggelamkan dia. Tapi berita baik, Yesus segera menolong dia. Nah, saudara, saya percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kondisi kita hari-hari ini, saya percaya selalu pasti ada pertolongan Tuhan. Sebab itu, sadarilah bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Bukankah Pengkhotbah pasal 3 juga berkata di ayat yang pertama, untuk segala sesuatu apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya? Kalau hari ini kita mungkin mengalami waktu pandemik COVID-19 Corona, tapi kita percaya ini pasti berlalu. Sehingga kita bisa masuk di era new normal. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Kita jauh lebih, lompatan kita menjadi jauh lebih maju, lebih cepat. Betul enggak, saudara? Ya, buat saya yang sadar hidup bersih, nggak pusing dengan new normal. Karena bagi saya memang itu yang sebenarnya. Ya, jaga jarak, cuci tangan, begitu ya, pakai masker. Oh, saya senang banget, gitu ya. Kenapa? Karena memang saya suka dengan hal yang bersih. Ya, bayangkan kalau orang yang cuek dengan hal itu, hari ini Anda nggak bisa. Anda harus ikuti protokol kesehatan, saudara. Ya, nah jadi sadari bahwa segala sesuatu ada waktunya. Percayalah ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktunya juga untuk menabur. Ada waktunya juga untuk kita bisa menuai. Ada waktunya untuk kita melakukan hal-hal yang kita bisa anggap bahwa kita mampu. Tapi ada waktunya Tuhan yang menolong kita. Bahwa ada waktunya Tuhan yang berperan. Ada waktunya bukan lagi kita yang menonjol, tapi ada waktunya Tuhan yang berperan. Tuhan yang eksis. Maka itu saudara jangan pernah kecil hati kalau sesuatu yang saudara harapkan saudara dapatkan yang berbeda. Karena saya percaya saudara itulah waktunya Tuhan untuk menunjukkan eksistensinya. Karena dia mau bekerja buat saudara. Karena dia mau berkarya dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi kita mesti sadar nih bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu untuk pergi, ada waktu untuk kembali, ada waktu untuk segala sesuatu, ada waktunya. Ya. Nah, maka itu saya percaya kenapa kita seringkali ketika diperhadapkan dengan masalah, kita kebingungan, tapi pada akhirnya kita akan berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang terbaik buat saya. Roma 8:28 itu. Betul ya saudara ya? Jadi percayalah, itu pasti akan terlalui. Karena kata aku tahu sekarang, itu adalah berbicara tentang Anda sudah selesai dengan masalahmu.
Halo, betul nggak saudara? Pada waktu Anda ngalamin masalah, saudara kan akan bilang, aku nggak tahu kenapa ini terjadi. Kok begini? Bukan ini yang saya harapkan dan sebagainya. Tapi ketika itu terjadi, saudara akan berkata Roma 8 ayat 28. Roma 28 ayat 8 maksudnya saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, yang ketiga saudara, selain hal apa saja yang saudara lakukan untuk bertahan di tengah badai. Pertama, jangan panik. Yang kedua, menyadari segala sesuatu bahwa ada waktunya, ada masanya. Yang ketiga, fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada situasi. Nah, ini juga penting saudara. Ada begitu banyak orang fokus pada keadaan, fokus pada situasinya, fokus pada apa yang dia lihat. No, tapi belajarlah fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah ini, saudara. Tapi kita mesti fokus kepada sifatnya yang kekal. Nah, kalau saudara fokus kepada Tuhan, saya percaya saudara, janji-janjinya yang saudara lihat, firman-Nya akan menjadi kuat dalam diri saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu yang menjadi pegangan saudara. Itu yang menjadi tolak ukur kita untuk bisa melangkah. Tapi sebaliknya kalau kita fokus dengan keadaan, membuat kita sebenarnya makin jauh dari Tuhan. Karena itu hati-hati saudara. Mari arahkan fokusmu kepada Tuhan, bukan kepada keadaan, bukan kepada masalah. Saya percaya saudara, hari-hari ini kita mesti andalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena hidup kita tergantung pada siapa kita bergantung. Halo? Hidup kita tergantung kepada siapa kita bergantung. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka jalan keluar, mujizat, kasih karunia itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Apa yang menjadi alasan saya mengapa mengatakan bahwa fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan? Kolose 1 ayat 16, jelas di sana dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Kata segala sesuatu, semuanya ada di dalam Dia. Apapun yang saudara butuhkan sudah ada di dalam Dia. Baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Yang kelihatan itu yang sekarang, yang tidak kelihatan itu bicara masa depan. Tahukah saudara, masa depan orang-orang percaya itu ada di dalam Tuhan. Nah, karena itu bagaimana saudara berjalan hari ini menentukan apa yang saudara akan dapatkan di masa yang akan datang. Itu sebabnya saya percaya 3 hal ini akan menjadi kekuatan kita. Dan yang terakhir saudara, kalau kita tidak panik, kita menyadari segala sesuatu ada waktunya, kita tetap fokus kepada Tuhan, maka yang keempat, kita tidak menjadi orang yang takut lagi untuk melangkah. Ya, amin saudara. Nah, itu yang saya bisa bagikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Percayalah, sadarilah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari terakhir ini, saya percaya jangan jadi 10 pengintai, tapi jadilah yang 2 pengintai. Karena sekalipun keadaannya susah untuk mereka masuk, tapi yang Tuhan kerjakan, perhatikan, iman dari 2 orang ini, Yosua dan Kaleb. Kalaupun faktanya mungkin sulit untuk kita hadapi, tapi kalau kita tetap punya iman kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakan perkara-perkara itu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Terima kasih, ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.